Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya masih dalam program yang terus mengajak kita untuk menambah keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan meningkatnya iman, semakin Allah jadikan kita manusia yang terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, insya Allah tema kita pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas dengan tema royalti perintis amal. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik yang akan kita kupas bersama narasumber kita nanti. Dan Alhamdulillah bersama kita juga sudah ada dari tim nasyid atau tim sholawat dari Ar-Raudhah Voice tadi ya, yang tadi sudah sama-sama kita lantunkan sholat bersama. Mudah-mudahan sholawat yang kita bacakan tadi menambah keberkahan kita pada acara pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah bersama kita juga sudah ada jamaah dari Majelis Ta'lim As-Sofa Jatirangon Bekasi, pimpinan Ustazah Sofia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya bersama kita juga sudah ada qari kita, yaitu Ustadz Deden Zainun Najib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustadz, tema kita pada episode kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang royalti perintis amal. Baik. Masya Allah. Ini menurut pandangan Ustadz seperti apa nih Ustadz? Iya, Masya Allah memang ketika kita beramal itu kita biasanya tidak melihat pahala yang akan kita dapat. Tetapi itu penting juga menurut saya ketika kita beramal, ketika kita menebar kebaikan kepada orang, kemudian orang tersebut menebar lagi kepada orang lain, maka otomatis kita mendapat royalti tersebut, insya Allah. Masya Allah. Jadi nggak cuman karya musik saja, nggak cuman karya tulis saja yang ada royaltinya, tapi amal kebaikan pun kita akan mendapatkan royaltinya. Masya Allah. Ini tema yang sangat menarik yang akan kita kupas bersama narasumber kita nanti. Tentunya narasumber kita yang sangat kompeten, beliau merupakan Ketua Departemen Dakwah PB Matlaul Anwar, beliau merupakan pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat, dan juga beliau merupakan dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja kita sambut narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasanid Ahmad Said MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, Ustadz Hasani, tema kita pada episode kali ini yaitu royalti perintis amal. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik nih Ustadz. Jadi ternyata amal itu ada royaltinya juga Ustadz ya. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Silakan Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, bunda-bunda yang hadir studio, yang insya Allah cantik-cantik semua di masanya. Sekarang juga masih cantik insya Allah. Ustadz Fauzan, Ustadz Deden, para pemirsa semua yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pagi hari ini Masya Allah sangat begitu romantis ya. Royalti perintis amal perbuatan. Masya Allah. Selama ini kita hanya mengenal royalti itu nulis buku dapat royalti. Musik, nulis lagu dan lain sebagainya. Bahkan kita kenal ada multi level marketing, MLM, multi level marketing MLM. Ya. Ternyata ada satu yang terlupa, bahwa kita beramal saleh pun ada royalti akhiratnya. Dari mana kita bisa tahu? Ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, waddalu alal khairi kafa'ilihi. Masya Allah. Setiap yang ma'ruf yang kita kerjakan, kebaikan, limpahan kebaikan, semuanya bernilai sedekah, bernilai kebaikan. Waddalu alal khairi kafa'ilihi. Dan yang lebih hebat lagi, kebaikan itu kalau kita lakukan, lalu kita mengajak lagi kebaikan itu alal khair kafa'ilihi, maka kita sama seperti mendapatkan pahala laksana orang yang menjalankan yang kita ajak itu. Masya Allah. Bukan hanya itu, membaca Quran, satu kali membaca Quran, satu huruf bernilai 10 kebaikan. Masya Allah ya. Lalu kita mengajarkan lagi, maka orang yang mengajarkan meskipun sudah wafat, sudah meninggal, tetap kafa'ilihi, dia mendapatkan seperti yang membacanya. Inilah hebatnya beragama dan hebatnya sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain. Maka spirit ini, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali kebaikan. Tidak ada yang kita kerjakan kecuali kebaikan. Bahkan kedipan mata kita, kedipan kebaikan. Semua yang kita lakukan kita pastikan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan ini jangan berhenti pada diri kita. Baca Quran kita asik saja sendiri, ya. Beriman asik saja sendiri, sholat asik saja sendiri. Ajarkan kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita punya satu amal itu lalu kita tularkan seperti kita kerjakan, maka ketika kita menularkan kebaikan-kebaikan itu, kendati kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi insya Allah orang-orang yang menjalankan kebaikan-kebaikan akibat kita mengajak dulu itu, maka kita masih mendapatkan royalti atas kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah royalti yang bukan hanya kita dapatkan di dunia, tetapi royalti ini kita akan dapatkan sampai di akhirat. Bukan hanya berhenti pada diri kita, maka kita pastikan bukan hanya berhenti di kita, tapi anak-anak kita, ke istri kita, anak-anak kita punya anak-anak lagi, punya anak lagi. Termasuk kita menjadi guru, kita punya murid nanti punya murid lagi, murid punya murid lagi. Maka disitulah kita mendapatkan royalti atas kebaikan kita. Maka kita pastikan semua
perbuatan yang kita kerjakan bernilai kebaikan dan kebaikan itu disebarkan kepada semua orang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dengan tema royalti perintis amal. Ustaz Hasani, ini tema yang sangat menarik untuk kita kupas ini, Ustaz. Jadi terkait tema ini, Ustaz, royalti perintis amal, amalan apa saja sebenarnya yang termasuk mendapatkan royalti? Apakah semua amal kebaikan atau ada amalan-amalan tertentu, Ustaz? Monggo penjelasannya, Ustaz. Silakan. Iya. 14 abad yang lalu Nabi sudah banyak pesan-pesan bahwa ada royalti amal. Salah satunya di Sahih Muslim di hadis 2674 kata Nabi, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Kata Nabi, siapa yang mengajak kepada huda, petunjuk, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ajar, balasan dari Allah atas petunjuk atau atas ajakan-ajakan kebaikan-kebaikan itu. Man tabi'ahu, termasuk mithlu ujuri man tabi'ahu, termasuk ketika kita mengajak, lalu kemudian orang yang kita ajak itu melakukan hal yang sama, kebaikan-kebaikan yang sama, mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, maka dia tetap mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengerjakan itu, kendati kita tidak mengerjakan. Tapi orang yang kita ajak itu lalu kemudian dia mengerjakan kebaikan, maka sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu pahalanya. Dan sebaliknya, jangan titik dari sampai di situ. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada dhalalah, kesesatan, keburukan, sayyiat, kana alaihi minal ithmi, itu adalah dosa, mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Maka ketika kita mengajak kepada keburukan-keburukan, lalu kemudian ada orang yang mengikutinya, kita juga jangan lupa, tidak terkurangi sedikit pun, kita juga masih dapatkan dari orang yang seperti orang yang mengerjakan keburukan itu, naudzubillah min dzalik. Maka kita pastikan, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah, semua yang kita lakukan merupakan kebaikan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan dari akil balik sampai akhir hayat kita ada jejak digitalnya. Inilah yang dipesankan oleh Allah di dalam surah Yasin ayat 12. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam At-Tafsirul Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menjelaskan ayat ini, sababun nuzul ayat ini terkait dengan dulu ada Bani Salamah yang mengeluh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Salamah ini tinggal di sudut kota Madinah. Ya, tempatnya agak jauh memang jaraknya dari masjid, sehingga untuk datang ke masjid itu ada effort tersendiri untuk melakukan perjalanan yang jauh itu. Nah, ketika melaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kasus Bani Salamah ini, lalu turunlah surah Yasin ayat 12 ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Yasin ayat 12 ini mengajarkan kepada kita yang jumlahnya 83 ayat. Satu ayat ini mengajarkan dan memastikan kepada kita, pastikan kita punya royalti perintis dari kebaikan. Ketika kita merintis kebaikan apapun bentuknya, maka ketika kita merintis kebaikan dan kita tetap mendapatkan royalti kebaikan. Dan sebaliknya ketika kita merintis keburukan, maka kita juga mendapatkan seperti balasan orang-orang yang menjalankan keburukan-keburukan yang dikerjakan itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya tidak hanya bersama Ustadz Hasani, kita kaji lebih dalam tema royalti perintis amal ini dengan narasumber berikutnya. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Beliau juga merupakan anggota Wantimpus LVRI dan beliau juga mantan diplomat senior. Langsung saja kita sambut narasumber kita berikutnya. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mun'im Ritonga SHMH. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Mana Buya? Insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz, tema kita pada episode kali ini tentang royalti perintis amal, Ustaz. Tadi Ustaz Hasani sudah memaparkan terkait ayat penjelasan sesuai dengan tema ini. Monggo Ustaz, boleh ditambahkan penjelasan Ustaz. Silakan. Ya. Biasanya kita kalau memulai cerita, kita jelaskan dulu judul. Royal itu apa sih royalti itu? Secara umum arti royalti imbalan. Setiap imbalan, kalau melakukan sesuatu ada imbalannya, tapi kalau melakukan pelanggaran ada hukumannya. Jadi ada reward and ada punishment. Atau ada stick and carrot katanya. Stick itu tongkat, kalau salah dipukul. Kalau carrot itu kan yang dimakan sama marmut itu wortel. Nah, itu hadiahnya itu. Nah, jadi itu bukan hanya di luar agama, di dalam agama itu berlaku karena agama ini sesuai dengan kehidupan manusia. Jadi setiap ada kebaikan, manja abil hasanati lahu asyru amsalihha, malah dikasih tahu surat Al-An'am ya ayat 160. Setiap kebaikan
Allah malah melipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah, atau di ayat lain surat apa itu ya? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah. Zilzal ya. Nah, setiap beramal itu walaupun sedikit sekecil apapun Allah tetap mencatatnya dan akan memberikan imbalan, dan keburukan juga begitu. Walaupun sedikit keburukan tetap dicatat, tapi Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Kalau kebaikan dikalikannya 10 kali. Tapi kalau kejahatan cuma 1 dihitung. Bahkan kalau orang merencanakan kebaikan tidak jadi dilaksanakan, itu sudah dapat imbalan. Tapi kalau kejahatan direncanakan tapi nggak jadi, nggak dihitung dosa. Nah, begitulah reward and punishment dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi intinya semua ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan Ustadz ya. Dan tentunya setiap kebaikan itu balasannya adalah kebaikan. Kita beralih ke Ustadz Hasan ini. Ustadz, jadi tadi sudah dijelaskan terkait ayat yang menjelaskan tentang jejak digital kebaikan tadi Ustadz ya. Mungkin boleh ada penjelasan berikutnya Ustadz, silakan Ustadz. Di surah Yasin tadi athar ya, ada istilah athar. Athar itu amal yang mendatangkan royalti bagi pelakunya. Maka oleh karena itu Ibnu Katsir ketika menjelaskan, menafsirkan athar di surah Yasin ini, kata beliau athar ini jejak langkah kaki seseorang ketika menuju pada satu ketaatan dan kemaksiatan. Jadi dari akil baligh ini pastikan jejak langkahnya, atau dalam bahasa Ustaz Fauzan tadi jejak digital kita baik. Ya. Karena setiap langkah, jejak langkah seseorang itu ketika melakukan kebaikan itu terus dicatat. Dan ketika ada yang mengikuti jejak digital itu, maka kita mendapatkan royalti atas apa yang kita kerjakan. Pun sebaliknya, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu pun dalam versi Ibnu Katsir ada jejak digital yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dihapus begitu saja. Nah, oleh karena itu dalam konteks saat ini misalnya, bunda-bundaku, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah, kita kan main di sosial media ya Bu ya. Hampir semua kita punya sosial media. Bunda-bunda punya sosial media? Ada yang T, ada yang F dan seterusnya itu ya. Macam-macam itu ya. Nah, disitulah jejak digital kita. Ya. Ketika kita melakukan kebaikan, yang kita posting kebaikan, yang kita share kebaikan, lalu ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu atas ajakan-ajakan kita, itulah sudah masuk dalam hadis yang tadi kita sudah sebutkan. Kita pun mendapatkan pahala atas semua yang kita share kebaikan itu. Dan jangan sekali-kali men-share, men-tweet, apalagi memposting keburukan-keburukan. Kalau ada yang mengikuti itu, maka kita pun dapat itu karena kita yang mempostingnya. Ya. Maka kita pastikan semua yang kita lakukan, yang kita share, yang kita posting, yang kita tweet adalah tweet-tweet kebaikan. Yang kita WhatsApp isinya kebaikan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Masih dalam tema kita yaitu royalti perintis amal kebaikan. Nah, Ustadz Hasani tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana amal-amal ya yang berkaitan dengan royalti perintis amal. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul semuanya tercatat walaupun sedikit, Ustaz? Atau ada yang mungkin nggak tercatat, begitu pula dengan keburukan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
dalam perspektif ayat yang lain, ya. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua model. Yang pertama fujur, yang kedua takwa. Fujur itu keburukan, kejelekan, fawahish. Ada potensi memang manusia punya potensi itu. Tetapi potensi itu bagaimana kita redam, untuk mungkin kalau dimatikan susah karena kita punya nafsu ya. Kita redam biar potensi yang kedua yang muncul, potensi takwa. Maka itu Allah menyebutkan memang ada kebaikan, ada keburukan. Mari lebih lanjut kita simak di surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan surah Al-Zalzalah yang tadi kita bahas. Adz-dzarrah ini kata Syekh Al-Maraghi an-namlatus saghirah. Namlah itu apa ya? Semut kecil. Seperti semut kecil ya. Namlatus saghirah. Wa mithqala adz-dzarrah wa huwa mithlu fis sighar. Jadi sesuatu yang diilustrasikan barang yang paling kecil. Mungkin kalau sekarang yang paling kecil itu ada atom, bahkan ada partikel yang lebih kecil lagi. Ya. Nah, maka oleh karena itu Jalaluddin As-Suyuti ketika memberikan sababun nuzul di Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, dulu itu orang mengira kalau melakukan sesuatu yang kecil itu dianggap biasa. Ya. Tidak ada pahala, tidak berbalas, tidak berbuah syurga, kebaikan-kebaikan yang kecil itu. Yang kata Al-Maraghi, dzarrah itu an-namlatus saghirah, seperti semut yang kecil tadi itu. Dulu dikira nggak ada manfaatnya. Dulu dikira tidak ada berbuah kebaikan. Begitupun dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil itu seolah-olah tidak ada dosa, ya, sehingga hanya dosa besar. Ada satu keyakinan bahwa orang yang mendapatkan siksa itu ada yang melakukan dosa besar. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka oleh karena itu kita pastikan sekecil apapun yang kita lakukan, apalagi besar, ya, pasti memiliki dampak. Kalau kebaikan, maka dampak kebaikan. Kalau keburukan, ada juga dampak keburukan. Maka pastikan semua yang kita kerjakan itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kebaikannya buat yang kita tolong atau buat kita? Buat kita. Karena kita sudah tahu itu, termasuk juga ada orang yang ngomongin kita. Seneng apa sedih? Senang apa sedih? Kalau jamaah Serambi Islami insya Allah senang semuanya. Karena tahu ketika ada orang yang ngomongin kita, yang mendolimin kita, dosa-dosanya kita sedang diambil oleh dia dan kebaikannya buat diri kita. Itulah jariah atau itulah investasi dari pahala yang kita kerjakan itu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita beralih ke Ustadz Abdul Mun'im nih. Tadi sempat disinggung juga atau hampir sama ya, royalti perintis amal ini seperti sistem multi level katanya. Yeah. Nah, mungkin penjelasannya seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzan, Ustaz Hasan izin ya, saya jelaskan tadi, saya dengar Ustaz menyinggung itu ya.
Jadi setiap ajaran yang kita ajarkan kepada orang lain pemirsa, dan orang lain mengamalkannya, kita akan dapat ganjaran sebanyak yang diamalkan orang, dan orang yang mengamalkan itu tidak berkurang pahalanya. Kalau kita punya uang 10.000, kita kasih orang 5.000 kan tinggal 5.000. Tapi kalau amal kebaikan yang diajarkan seseorang sama kita amalkan, kita dapat penuh misalnya 10.000, yang mengajarkan tetap dapat 10.000. Begitulah bentuk amal kebaikan. Nanti sesudah diamalkan oleh seseorang, diajarkannya pula kepada pihak ketiga mengamalkan, pihak pertama tadi mengajarkan tetap dapat juga, pihak kedua yang mengajarkan tetap dapat. Bahkan yang luar biasa lagi, ini melebihi multi level bisnis biasa. Udah meninggal pun kita masih masuk ke akun pahala kita. Iya, diamalkan orang yang masih hidup, tapi amalan itu kan dari yang kita ajarkan, kita dapat juga. Inilah multi level bisnis ustadz-ustadz itu terutama ya. Saya jadi diplomat 35 tahun. Memang itu dihormati sekali di dunia karena kita wakil negara. Tapi saya dari umur 15 tahun jadi ustadz. Kalau saya banding-banding, jauh lebih bahagia saya jadi ustadz daripada jadi diplomat. Jadi diplomat nggak banyak yang tahu. Dan kita waktu itu aja dapat sesuatu. Tapi kalau jadi ustadz, udah meninggal pun kita masih dapat. Inilah bisnis multi level ustadz yang luar biasa. Tapi bukan mesti ustadz saja. Semua kaum muslimin, ibu-ibu nanti pemirsa, kalau sudah dapat ajaran dari seseorang yang baik, amalkan. Berarti kita juga bersedekah kepada yang mengajarkan itu. Apalagi kita ajarkan kepada orang lain, kita akan dapat bagian. Inilah kira-kira gambaran multi level yang luar biasa dari bentuk amalan itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kita akan memperoleh dari apa yang kita lakukan. Jadi saya teringat dengan hadis, man fatara shaiman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim. Siapa yang berpuasa, kita ngasih tuh Bu, ya misalkan buat bukaannya, nah kita dapat pahalanya. Nah bentar lagi kan puasa nih Bu, jangan lupa kalau bikin kolak bagi-bagi Bu ya. Nah mudah-mudahan Ibu juga kecipratan pahalanya insya Allah. Baik, kita beralih lagi ke Ustadz Hasan nih. Ustadz, tentang tema royalti perintis amal ini, tadi juga kan sempat dijelaskan ada kebaikan dan ada keburukan ya. Ada balasan bagi orang yang berbuat baik dan balasan bagi orang yang berbuat buruk atau berbuat dosa. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tips agar kita bisa membentengi diri kita dari dosa jariah, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Istilah dosa jariah ini sebenarnya belum begitu populer ya. Yang populer adalah amal jariah. Ya, amal jariah. Apakah ada dosa jariah? Ya, dia melakukan dosa, lalu kemudian dia tetap mendapatkan ketika orang yang menjalankan itu. Ya, kita bahas dulu amal soleh. Amal soleh ini dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan iman. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Cermin amal soleh ini adalah cermin dari iman yang baik. Kalau imannya baik berarti amalnya pasti soleh. Kalau imannya sedang sakit, kalau kita beramal, amalnya salah. Jadi ada amal saleh, ada amal salah. Ini sama-sama ini hampir mirip ya. Pastikan yang kita kerjakan amal soleh. Amal soleh ini adalah buah dari iman yang baik. Ketika kita mengajarkan amal salah, oh berarti iman kita sedang tidak baik-baik saja. Maka amal soleh lahir dari iman. Iman melahirkan takwa. At-taqwa huwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Itulah buah dari iman, yang iman itu melahirkan amal saleh. Maka oleh karena itu jangan kita beramal dengan amal yang sebaliknya, yakni amal-amal salah atau sayyiat ya. Karena tidak ada manfaatnya itu ya. Tetapi memang dalam
ya pergaulan sehari-hari di dunia yang Masya Allah, ya kemajuan teknologi yang sudah tidak bisa terbendung, sangat mungkin ya pengennya berzikir begitu selesai salam. Ini kan mak-mak semua ini ya yang hadir di sini. Biasanya kalau mak-mak dulu, ya, mak-mak dulu. Habis selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Oh, zikir. Panjang zikirnya. Baca Yasin ya, baca Yasin. Bunda-bunda sekarang juga sama baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata cucunya, Mak sudah mulai itu sinetron A. Shadaqallahul azim. Iya. Berarti kalau begitu, kalau senangnya amal-amal salah, berarti iman kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita insya Allah di pagi hari ini termasuk kita semua yang hadir di studio maupun yang ada di rumah masing-masing, maka kita pastikan semua amal-amal kita amal-amal yang baik. Maka itu Nabi berpesan, ya ma'syara nisa'al mu'minat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Ini buat bunda-bunda ya. Hai kaum wanita yang beriman, la tahqiranna jaratun, jangan sekali-kali seorang meremehkan tetangga. Ada yang sering meremehkan tetangga? Insya Allah kalau di sini kagak ada ya. Li jaratiha ya. Jangan kita sekali-kali meremehkan tetangga sekalipun ya. Walau firsina syatin. Firsina syatin itu ya dengan meskipun kita hanya firsina syatin itu kikil kambing itu, meskipun ada kikil itu kan dari kulit berarti ya. Meskipun hanya ngirim kikil ya. Kalau kikilnya kikil di rumah makan Padang, wah luar biasa enak kalau gitu. Itu bagian dari meskipun kecil gitu, ya kerjakan gitu. Atau di hadis yang lain, ruddus sa'ila walau bidhiflim muharraq. Berikan kepada peminta-minta sekalipun berupa ya tadi kaki yang hanya dibakar tadi, bahasa kita kikil itu. Ya jangan sampai memberi kagak tapi ngomelin iya. Maka itu qaulun ma'rufun. Itu bagian dari sedekah. Meskipun tidak memberikan sesuatu, tapi ngomong baik itu juga bagian dari sedekah. Masya Allah. Ya baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dengan tema pembahasan royalti perintis amal perbuatan. Masya Allah. Ustaz Hassani, tadi mungkin belum terjawab nih Ustaz, terkait bagaimana cara kita membentengi diri kita dari dosa jariah. Ya, tipsnya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, ada satu pesan pendek dari Nabi. Ya. Di kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Di pesan pendek baginda Nabi mengatakan demikian. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ketika ada bisikan-bisikan yang tidak baik, maka pastikan kita minta fatwa kepada hati, kepada qalb, ini benar atau tidak. Ini boleh dikerjakan atau tidak. Ketika hati kita mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan syariat, maka jangan kerjakan. Selain itu, tentu banyak lagi amalan-amalan yang lain. Bentengi dengan istighfar. Istighfar itu sesungguhnya karena kita ini, Masya Allah, bunda-bunda, jamaah Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar sedikit dari majelis ini saja sudah tantangannya luar biasa. Ya, maka bentengi itu dengan istighfar.
Istighfar ini dalam rangka mengikis dosa-dosa, baik dosa-dosa besar, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Karena siapa sih yang tidak punya dosa? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki dosa dan dosa itu bisa terkikis dengan istighfar. Amalan yang berikutnya dengan melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya taubatan nasuha. Taubat yang dipastikan kita tidak akan mau lagi mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang betul-betul taubat, taubatan nasuha. Selain itu bentengi pula dengan banyak sholat, banyak zikir, banyak baca Quran. Insya Allah dosa-dosa itu hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena keseharian kita sibukkan dengan amal-amal saleh. Maka itu ada dua macam pertolongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita dalam firman-Nya, mari kita simak surah An-Nisa ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Sadaqallahul azim. Siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya akan menanggung bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua model pertolongan yang tadi disebutkan di ayat 85 surah An-Nisa. Ada pertolongan baik, ada pertolongan buruk. Dulu baginda Rasulullah SAW di satu kesempatan mengajak untuk berjuang di medan perang. Ada dua respon dari para sahabat. Ada yang berkeinginan kuat untuk ikut ajakan Nabi. Ada juga yang tidak mau, yang enggan. Ada yang mau tetapi dengan berbagai macam alasan karena biaya, karena senjata dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga yang merespon membantu orang-orang yang kekurangan tadi, ya, yang tidak ada biaya dibantu. Maka Allah berjanji di ayat ini memberikan balasan dan pahala kepada orang-orang yang berbuat sebagaimana yang membantu tadi itu. Inilah pesan penting dari surah An-Nisa ayat 85. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait royalti perintis amal, dan pada segmen ini pula kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk berpartisipasi, dan jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber kami akan berikan kesempatan, dan inilah kesempatannya, kami akan tayangkan video penanya yang sudah dikirimkan kepada kami. Maka kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng dari Bandung. Ustadz, seperti kita ketahui bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh-solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, apakah ini bisa menjadikan royalti amal kebaikan bagi kita yang pahalanya akan terus-menerus mengalir
Demikian Ustadz, saya mohon pencerahannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz Abdul Mun'im mohon izin untuk dijawab Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Ini bagus pertanyaan ini ya. Dari Bandung ya? Ya. Ibu Neneng. Kalau Neneng itu nama Bandung ya. Bu Neneng, ini pertanyaan bagus sekali. Itu hadis ya. Kalau sudah meninggal anak Adam, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kira-kira gitulah, putus amalnya, kecuali 3 masih ngalir terus royaltinya. Nah, ini kita bicara royalti ya. Siapa itu? Pertama, sedekahun jariyah ya, sedekah jariyah. Jadi kalau kita melakukan sedekah jariyah itu bukan duit aja. Apa yang kita lakukan kebaikan itu jadi sedekah. Senyum aja sedekah. Pernah dengar itu kan? Nah, jadi ibu-ibu yang nggak punya duit mau sedekah senyum sekarang. Nah, ini udah bersedekah semua nih. Nah, itu sedekah jariyah walaupun tapi bisa tersenyum waktu hidup ya. Kalau sudah meninggal nggak bisa. Yang bisa mengalir sedekah jariyah waktu meninggal, misalnya kita punya uang, kita belikan sesuatu dan bermanfaat bagi orang. Misalnya ibu punya uang tapi nggak bisa ngapal Quran. Dan nggak punya anak juga untuk disuruh hafal Quran, atau punya anak tapi nggak hafal Quran, tapi kepingin punya sesuatu dari kita yang hafal Quran, kita keluarkan aja duit, kita bayar aja seseorang, kita suruh dia hafal Quran. Nah, itu amalan yang bagus itu, sedekah jariyah itu. Nanti setiap kali dia baca Quran kita dapat. Yang kedua, waladun soleh ya, ya do'ulah. Kita kalau punya anak soleh, tapi nggak semua orang punya anak soleh ya. Kalau nggak punya anak soleh, anak angkatlah yang soleh. Dia mendoakan, insya Allah sampai juga. Tapi kalau punya anak sendiri yang soleh, alhamdulillah. Karena doa anak sama orang tua itu dari hatinya yang paling dalam dan suci bersih. Kalau doa anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak itu tulus dari lubuk hati yang paling dalam itu. Makanya itu ngalir terus. Dan satu lagi apa ya, ilmu yang diajarkan ya. Ini ustadz-ustadz itu punya ilmu yang luar biasa. Dia ngajar kesana kemari siang malam. Setiap orang mengamalkan, tadi udah saya sampaikan ya, ngalir terus. Dan itu semua bisa dilakukan setiap orang. Karena itu royalti itu memang lebih banyak royalti yang kita terima daripada hukuman dari kesalahan kita. Itu yang dari Allah. Tapi begini ya, yang perlu kita perhatikan. Kita ini masih hidup, masih bisa melakukan apa aja. Mau jual bakso bisa. Tapi kalau udah mati masih bisa jual bakso. Nah, putus semua amalnya. Kalau masih hidup bisa nggak silaturahim ke tempat orang? Kalau sudah putus udah mati, kita udah meninggal anak Adam ini, nggak bisa lagi silaturahim, putus semua. Tapi yang 3 tadi terus mengalir. Karena itu mari kita berjuang ya, ibu yang bertanya tadi, Ibu Neneng, berjuanglah kita melakukan sedekah jariyah mumpung kita masih hidup. Tapi kalau nggak punya duit, senyum aja pun jadilah ya. Nah, kemudian kalau punya anak soleh, jangan jadi anak salah, karena banyak sekarang anak salah. Udah ibu didik baik-baik, anak itu dari nggak bisa bicara menjadi bisa bicara, nggak bisa lari menjadi lari. Toto udah besarnya tawuran, udah itu begal, iya kan, judi online, narkoba. Kenapa itu jadinya? Itu yang anak muda, yang udah pejabat-pejabat tuh korupsi pula lagi, ngasih malu itu, iya kan? Orang susah payah cari duit sedikit demi sedikit, dia udah kaya, dikorupnya hanya untuk keluarganya dan 2-3 temannya, akibatnya miskin orang. Itu kerjaan salah, itu amal yang salah, bukan amal soleh. Mudah-mudahan kita terhindar dari amal yang salah dan kita selalu berada di amal yang soleh ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan kembali nanti. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dengan tema royalti perintis amal kebaikan. Masya Allah. Tadi sudah ada sesi tanya jawab dari pemirsa yang ada di rumah ya. Dengan tayangan video VT. Maka pada segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya ibu-ibu? Ya, silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Sularman dari Majelis Taklim As-Sofa Jatiranggon, Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, di zaman yang semakin canggih sekarang ini, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk berdakwah. Misalnya dengan membuat konten, membuat live streaming. Nah, hal semacam ini apakah dibenarkan menurut Islam? Mohon pencerahannya Bapak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin untuk Ustadz Abdul Mu'im bisa memberikan jawaban. Silakan Ustadz. Sekarang ini kan zaman medsos ya, media sosial. Siapa yang tidak masuk ke media sosial ketinggalan. Jadi baik orang-orang yang jahat itu masuk ke media sosial. Kita juga yang baik ini harus ngimbangi ke media sosial. Kalau enggak nanti yang menonjol yang jahat saja. Di MUI itu, Majelis Ulama Indonesia itu ada namanya cyber mujahid. Mujahid cyber. Nah, di sana disarankan ayo kita berjihad di media sosial untuk mengimbangi yang jahat-jahat, yang jelek-jelek muncul di sana. Jadi artinya ini dibolehkan. Dan memang ustadz-ustadz hampir semua, ustadz-ustadz canggih yang modern tuh, Ustadz UAS dan sebagainya itu dakwahnya memang kita malah dianjurkan ada di media sosial untuk mengimbangi keburukan-keburukan yang muncul. Karena kalau yang batil muncul, yang hak hilang, batil saja semua. Tapi kalau yang hak datang, yang batil biasanya hancur. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi boleh ya Bu ya, kita gunakan media sosial. Justru kita ada di era media sosial. Mari kita ramaikan dengan kebaikan apapun. Kalau nggak bisa membuat tulisan sendiri, tulisan yang lain diposting. Jangan judulnya dibaca enak, nggak dibaca isinya langsung diposting. Nanti tahu-tahu di bawahnya lain judul, lain isi. Maksud kita berdakwah, tapi malah kebalikannya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi bagaimana kita jangan kalah dengan syiar keburukan saja. Justru kita harus memperbanyak syiar kebaikan itu agar apa? Agar tentunya nilai kebaikan ini terus meningkat gitu. Dan ibu-ibu ya atau siapapun netizen ya, untuk syiar kebaikan itu jangan kita malah kecilkan gitu ya. Misalkan udah dia sedekah, ada yang komen, dia mah nggak ikhlas, ria, kan ada kayak gitu. Justru kita dukung untuk hal yang positif, jangan sampai kalah dengan keburukan. Insya Allah. Baik, untuk penanya berikutnya kami berikan kesempatan, silakan. Ya, silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Umi Pesona dari Majelis Taklim As-Sofa Jatiranggon, Bekasi. Saya ingin bertanya Ustadz, kita kan sekarang main media sosial, sering scroll, sering dapat postingan juga, semua yang kita buka bermanfaat dan islami. Tanpa niat bertabayun, juga ria, dan tanpa niat berdakwah juga iseng gitu, hanya sekedar iseng, tidak berniat bertabayun. Apakah kita mendapat amal jariahnya Ustadz? Demikian itu pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya, syukran barakallah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Ustadz Hasani mohon izin untuk dijawab Ustadz, silakan Ustadz. Ya baik Bunda yang insya Allah dimuliakan Allah, para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sosial media ini memang tidak bisa kita elakkan ya. Dan yang terbaik adalah bagaimana menggunakan media sosial sebagai media untuk juga dipakai untuk dakwah. Ya. Man da'a li akhihil muslim bi dhahril ghaib
Itu mungkin redaksi yang pas untuk sosial media yang tidak bertemu secara tatap mata. Kalau sekarang sudah ada banyak live streaming dan seterusnya ya. Tetapi di sosial media rata-rata followers kita banyakkan yang kenal atau banyakkan yang nggak kenalnya. Followers di misalnya di salah satu sosial media ribuan, kenal semua ribuan itu? Nggak kenal ya. Maka itu man da'a li akhihil muslim bi dhahril ghaib istujiba lahu qala lahu al-malik wa laka mithlu dzalik fadzalika an-nasib. Siapa yang mendoakan saudaranya sesama muslim di luar kehadirannya, ini mungkin dalam konteks sosial media kita tidak pernah tahu, tapi doakan kebaikan, maka apa yang terjadi? Maka dikabulkan doanya. Malaikat akan menimpali dengan ucapan semoga Anda memperoleh semacam itu. Jadi ada orang yang berdoa ya, melihat kebaikan-kebaikan, doa-doa kebaikan, lalu kita mengaminkan itu ya. Ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di sosial media, di media-media yang ya media sosial yang kita lihat, lalu kita mendoakan kebaikan, maka malaikat pun mendoakan kebaikan buat kita. Kita melakukan seperti yang dilakukan di sosial media, maka insya Allah juga kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, sama seperti hari ini kita dakwahnya di media TVRI dalam program Serambi Islami, saya menyampaikan dan yang nonton bukan hanya masyarakat DKI Jakarta, meskipun adanya di Jakarta, tetapi yang nonton seluruh Indonesia. Bayangkan kalau misalkan ada 150 juta atau 170 juta manusia Indonesia, separuhnya nonton saja, kebaikan-kebaikan itu insya Allah berpahala. Buat kita yang hadir di sini, para guru-guru yang hadir di sini, para kru dan semua orang yang terlibat di TVRI menjadi bagian pahala yang tersampaikan ya. Sekarang sosial media orang ngomong di Amerika, live streaming kita bisa lihat di Indonesia. Kita bisa live streaming di Indonesia, seluruh dunia kita bisa melihat yang kita omongkan. Maka jangan lewatkan yang kita share, yang kita omongkan, yang kita tweet, yang kita posting, semuanya kebaikan-kebaikan. Biarpun kita tidak mengira, mungkin ada 1-2 orang yang melihat ya, yang kita tidak tahu ya. Tetapi mengerjakan sesuai dengan yang kita ajak itu, insya Allah itu pun kita dapat pahala yang sama. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kami berikan kesempatan kepada penanya berikutnya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Mariati dari Majelis Taklim As-Sofa Jatiranggon Bekasi. Saya mau bertanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan sedekah jariah dan dosa jariah? Karena kan sekarang lagi populer dengan istilah-istilah jariah. Mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Mun'im, mohon izin Ustadz dijawab Ustadz, silakan. Sebenarnya ini Bu Neneng lagi namanya ya. Kok laris nama Neneng ya? Iya. Biasanya Neng itu cantik itu kesannya. Jadi tadi udah dijelaskan sebenarnya apa itu sedekah jariah dan dosa jariah. Ya. Tadi udah dijelaskan dulu yang kita tahu cuma sedekah jariah. Belakangan ini muncul dosa jariah. Apa pemahamannya ini kan penafsiran ya banyak. Kalau kesannya sedekah jariah itu sedekah yang diberikan kepada seseorang dan bisa mengalir pahalanya terus menerus. Misalnya media sosial kita ceramah hari ini. Ini kalau ada di satu media yang lain yang terrecord itu bisa diulang-ulang. Itu kan jadi jariah. Atau kita nyumbang ke masjid. Kemudian orang sholat terus menerus di masjid itu. Pahalanya dapat kita. Apakah kalau kita berbuat dosa itu terus menerus juga? Nah, ini belakangan ini kenapa berkembang? Kalau dosa yang kita lakukan sendiri, kemudian kita minta ampun sama Allah, mungkin dimaafkan Allah, sampai di situ saja.
Tapi kalau diposting, kita sekali posting gambar porno, kemudian nggak bisa kita hapus, ditonton orang banyak. Setiap sekali sebanyak orang nonton, kita tetap dapat dosanya. Udah meninggal kita, nggak terhapus. Orang nonton, setiap orang nonton kita kena dosa juga. Jadi bukan sekali berbuat dosa satu dihitung, enggak. Karena ini di media sosial yang ditonton orang berkali-kali. Jadi setiap kali orang menonton, kenalah kita. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Pemirsa sekalian hati-hati ya. Jangan sembarang memposting. Karena setiap kali orang melihat, itu ada efeknya. Apakah positif atau negatif. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, untuk berikutnya kami berikan kesempatan penanya berikutnya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari dari Majelis Taklim As-Sofa, Jatiranggon, Bekasi. Saya mau nanya Ustadz, amal perbuatan apa yang ringan yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa dan menggantinya dengan pahala yang terus mengalir? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jawabannya tahan dulu Ustadz. Setelah yang satu ini kita lanjutkan. Para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan kembali nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Kita lanjutkan, mungkin Ustadz Hasani mohon izin untuk berikan jawaban dari pertanyaan jamaah tadi. Ya, silakan Ustadz. Ya, kata Nabi, dulu Nabi ditanya, ya Rasul, ada yang curhat sama Nabi. Ibadah berat banget gitu ya. Pengen haji, wow, biayanya besar gitu ya. Ada nggak amalan ya Rasul yang pendek tapi berpahala besar ya. Khafifatani thaqilatani gitu. Amalan pendek, ringan tapi pahalanya gede banget. Kata Nabi, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka insya Allah ini bacaannya ringan tapi berpahala syurga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Para pemirsa TVRI, di penghujung segmen ini tentunya kita akan mendapatkan kesimpulan dari narasumber kita. Kita akan mendengarkan beberapa kesimpulan dari kedua narasumber kita, yang mudah-mudahan dengan kesimpulan ini kita bisa menangkap poin-poin apa saja yang bisa kita catat sebagai bekal kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin untuk kesimpulan yang pertama saya mohon izin Ustadz Abdul Mun'im mohon berikan kesimpulan. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Fauzan, pemirsa sekalian dan hadirin yang saya hormati. Kesimpulan ini saya ingin menyampaikan satu kenangan catatan. Kalau bisa nanti di rumah dicatat atau sekarang ini diingat. Insya Allah berfaedah untuk kehidupan yang lebih baik. Pertama, ada 3 ya. Seperti apa kau melihat Allah dan seperti apa kau ingin dilihat Allah. Yang kedua, seperti apa kau melihat Rasulullah dan seperti apa pula kau ingin dilihat Rasulullah. Yang ketiga, seperti apa engkau ingin dikenang orang dan seperti apa pula kau mengenang orang lain. Saya kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan itu lebih dari royalti yang luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa ingat semua, baik yang hadir maupun yang di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Untuk berikutnya mohon izin Ustadz Hasani untuk bisa memberikan kesimpulan dan mohon izin untuk sekalian ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala menutup kajian kita. Kata Allah, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira yang
sebagai basyir. Ya. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Amal saleh ini apa? Amal saleh ini kata Al-Baghawi, yang pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar, dan yang keempat adalah ikhlas. Dengan ilmu, dengan niat yang lurus, dengan sabar, dan dengan ikhlas, insya Allah amalan 4 ini kita gabungkan menjadi pahala jariah buat kita semua. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, doa penutup tadi menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Terima kasih Al-Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Al-Ustadz Abdul Mun'im Ritonga SHMH. Kami ucapkan terima kasih kepada qori kita Al-Ustadz Deden Zainun Najib. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Ar-Raudhah Voice. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang ada di studio Majelis Ta'lim As-Sofa Jatirangon Bekasi, pimpinan Ustazah Sofia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa serta kerabat kerja yang bertugas. Semoga acara ini bermanfaat. Saya Bang Ozan dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.